On the line. Terjadinya wabah penyakit seperti pandemi corona yang kini tengah melanda dunia termasuk Indonesia selalu menimbulkan berbagai penderitaan dan masalah. Dalam catatan sejarah, masyarakat Indonesia pernah beberapa kali dihadapkan dengan wabah penyakit yang mengakibatkan banyak orang meninggal. Salah satu serangan wabah yang terdokumentasi dengan baik adalah wabah pes yang melanda beberapa daerah di Jawa pada tahun 1911 hingga 1930-an saat wilayah Nusantara masih dalam kekuasaan kolonial Belanda. Wabah penyakit yang pertama kali merubah di Malang, Jawa Timur ini tidak hanya menyebabkan terjadinya bencana kemanusiaan, namun juga menimbulkan berbagai dampak sosial politik yang luas. Penyakit pes menjadi wabah di Pulau Jawa akibat keteledoran pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi kesehatan warga. Menyusul terjadinya gagal panen di beberapa wilayah di Jawa pada tahun 1910, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mengimpor beras dari Yangon, Myanmar. Meski sebelumnya ada peringatan dari sejumlah pihak bahwa di Myanmar sempat terjadi wabah pes, impor beras dari Myanmar tetap dilakukan dan saat impor beras dilakukan, seperti yang dikhawatirkan, ada kutu tikus yang bersembunyi dalam beras impor ini. Tanpa pengawasan yang ketat, beras-beras impor dari Myanmar kemudian didistribusikan dari Surabaya ke Malang. Di Malang, beras impor berkutu itu selanjutnya disimpan di gudang-gudang yang terdapat di Duren, Singosari, Blimbing, Batu, Kepajen, dan Kodam Legi. Akibatnya, wabah pes merebak di Malang. Hanya dalam waktu sebulan, pada bulan November 1910 sebanyak 17 orang meninggal dalam kasus pes pertama yang diidentifikasi di Duren, Malang. Meski telah mengakibatkan banyak orang meninggal, pemerintah kolonial sempat tidak yakin wabah pes telah berjangkit di Malang. Sebab saat itu, selain belum ada penelitian, penyebaran informasi terkait wabah pes juga sangat terbatas. Pemerintah kolonial baru menyadari pes sudah mewabah di Malang pada akhir bulan Maret 1911. Saat itu, laboratorium medis kolonial menerima sampel darah dari seorang warga yang meninggal akibat pes di Malang. Dan setelah diteliti, sampel itu ternyata terkontaminasi bakteri Yersinia pestis. Untuk meredakan kepanikan dan memaksimalkan penelitian atas wabah pes yang terjadi di Malang, Inspektur Kepala Dinas Kesehatan Sipil Hindia Belanda, Dr. De Vogel, diterjunkan langsung ke Malang. Dengan mengacu pada laporan upaya pemberantasan pes di India yang diterbitkan di Journal of Hygiene, De Vogel kemudian merumuskan panduan dalam pemberantasan pes di Malang. Saat itu, De Vogel memerintahkan perburuan tikus, pengawasan lalu lintas, isolasi penderita pes, hingga sterilisasi atau pembakaran rumah warga yang terjangkit pes. Untuk memaksimalkan pemberantasan pes di Malang, De Vogel misalnya memerintahkan sterilisasi rumah penderita pes dengan penyemprotan disinfektan dan pengasapan dengan belerang. Dinas Kesehatan Sipil juga mengkampanyekan gerakan perburuan tikus besar-besaran dengan iming-iming upah dari pemerintah. Namun, cara yang dilakukan Dinas Kesehatan Sipil ini tidak terlalu sukses karena wabah pes sudah terlanjur meluas di Malang. Kala itu, barak-barak isolasi yang dipenuhi pasien pes menjadi pemandangan umum di Malang.
Sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Sipil, jumlah pemerintah kota di sekitar Malang juga melakukan langkah antisipasi penyebaran wabah pes. Di antaranya dengan menutup akses jalan dan kereta api menuju dan dari Malang. Pada tanggal 31 Maret 1911 misalnya, Presiden Surabaya menutup akses jalan utama Surabaya-Malang lewat Pacet. Kebijakan ini diikuti Residen Pasuruan dan Kediri. Gubernur Jenderal Hindia Belanda kemudian juga memerintahkan penutupan jalur kereta api yang melewati Malang. Pemerintah kolonial saat itu menerjunkan personil militer untuk memastikan agar berbagai upaya pencegahan wabah pes ditaati warga. Setelah berbagai upaya pemberantasan dan pencegahan penyebaran wabah dianggap tidak efektif, pemerintah kolonial di kemudian hari menempuh cara-cara radikal. Di antaranya dengan memerintahkan penduduk desa yang terkena wabah agar meninggalkan rumah-rumah mereka. Penduduk yang dipaksa mengungsi ini kemudian ditempatkan di barak-barak sementara dan kompleks penampungan. Selama tinggal di barak-barak penampungan, warga diminta menanggalkan pakaian lama mereka dan diberikan pakaian baru. Pemerintah Hindia Belanda juga menetapkan vaksin pes dari India, meski efektivitas vaksin ini masih diragukan. Karena keterlambatan penanganan ini, angka kasus dan kematian akibat pes di Malang tercatat sangat tinggi. Pada tahun 1911 misalnya, dilaporkan terjadi 2.300 kasus pes dengan 2.100 pasien yang meninggal dunia. Dengan kata lain, persentase kematian akibat wabah ini mencapai 90%. Berdasarkan penelitian Jeffrey Lewis dari berbagai koran lokal, angka kematian akibat wabah pes ini mencapai 200 orang setiap harinya. Setelah berwabah di Malang, rombak pertama wabah pes di Hindia Belanda selanjutnya merambah kota-kota di sekitarnya seperti Kediri dan Surabaya. Hingga akhir tahun 1912, diperkirakan sudah lebih dari 2.000 orang meninggal akibat wabah pes di Jawa Timur. Pada tahun 1915, wabah pes berjangkit di wilayah kota Solo dan sekitarnya dan Pulau Madura. Wabah pertama wabah pes di Hindia Belanda ini akhirnya mereda pada pertengahan 1916. 3 tahun kemudian, atau tahun 1919 hingga tahun 1928, wabah pes juga meluas ke beberapa kawasan di Jawa Tengah seperti di Pegunungan Unggaran, Sindoro, Sumbing, dan Merapi. Pada sepanjang tahun 1930 hingga 1934, wabah pes juga merebak di sejumlah wilayah di Jawa Barat seperti Cirebon dan wilayah Priangan. Wabah pes yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa pada sepanjang tahun 1911 hingga tahun 1930-an tak hanya menjadi bencana kesehatan, namun juga menimbulkan dampak sosial politik yang luas. Epidemi pes kala itu secara tidak langsung menguak berbagai praktek ketidakadilan yang hidup dalam alam penjajahan, seperti praktek rasialisme dan tingkat kepedulian yang rendah pemerintah kolonial terhadap warga Bumi Putra. Dalam penanganan wabah pes yang menimpa rakyat kebanyakan, misalnya, segolongan dokter Eropa enggan turun ke lapangan. Perlakuan terhadap pasien kulit putih dan warga Bumi Putra juga kerap berbeda. Isu politik terkait ketidakadilan juga mengemuka saat wabah pes melanda wilayah Solo dan sekitarnya pada tahun 1915. Isu itu muncul setelah pemerintah kolonial mengharuskan rakyat yang rumahnya menggunakan bahan bambu dan luasnya bisa menjadi sarang tikus untuk diganti dengan kayu. Selain itu, atap rumah juga harus diganti genting. Untuk keperluan renovasi ini, saat itu pemerintah kolonial memang memberi bantuan berupa pinjaman uang dan peralatan untuk renovasi rumah. Tapi, uang pinjaman itu harus dikembalikan dalam bentuk cicilan bulanan. Hal yang bagi banyak warga miskin Bumi Putra dirasakan sebagai pemaksaan yang memberatkan. Ketidakadilan yang dirasakan banyak warga Bumi Putra ini sempat memicu perlawanan. Dalam bukunya Zaman Bergerak, Radikalisasi Rakyat di Jawa 1912 hingga 1926, Takaishi Shiraishi misalnya menulis bahwa
Kebijakan renovasi rumah untuk mencegah penyebaran wabah pes ini memicu perlawanan dari banyak petani. Di antaranya, aksi penolakan yang dipimpin oleh ulama aktivis Insulider, Haji Misbah. Terjadinya wabah pes dan cara pemerintah kolonial Belanda menangani wabah ini juga memicu kesadaran politik dan nasionalisme kaum terpelajar Bumiputra. Banyak dari dokter atau siswa calon dokter dari kalangan Bumiputra seperti Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat dan lain-lain akhirnya terjun dalam pergerakan kebangsaan. Peristiwa wabah penyakit yang dalam catatan sejarah kerap berulang terjadi semestinya bisa menjadi pengingat dan bahan pelajaran agar pada masa kini dan di masa depan peristiwa serupa bisa dihindari atau setidaknya kalau serangan sebelum wabah baru terjadi kita bisa menghadapinya dengan lebih baik, lebih siap hingga akibat dan dampak yang ditimbulkannya bisa dikendalikan.